Ini penting kalau terang, no. Saya kira kata wong ngaji itu tanpa guru, tanpa. Jadi semua orang kena itu. Alhamdulillah, pulau jenengan gada sanad, sahwali, ya gada sanad pusat nopo, ahwal. Ahwal yang ngoten niku kados kiai-kiai. Ngaji kadang istiqomah, kadang ora. Guru-guru kita seperti itu. Mbah Maksum Lasem, Abe Bali Maksum Krapyan. Niku nak ceritane bapak kula, kan termasuk gurune Mbah Dendati Pandeglang iki nate ngaji Mbah Maksum Batu iki, termasuk pernah Mbah Biyut itu. Wong Biyut kula niku tiyang Lasem. Biyut kula niku Mbah Yuni Mbah Bedowi. Iki garwane Mbah Umar. Timbah kula niku putune Mbah Umar, Umar bin Arabi, garwane Mbah Umar niku keluargane Mbah Bedowi. Niku nak ngaji umus ya, ngaji mung tasik jalalan niku mbek ngantuk. Niku anggere ngantuk niku. Wah, farkau bah, ya dong ya ora pansik. Padahal kiai alime ngono. Ya dinten. Lah Mbah Maksum enggak ada sakmuk kopi. Niku sakmuk gede. Aja ngombe jeng misale kaya kula kan aja ngombe. Bareng roken ngombe glogok-glogok dikira tiket. Lah aku ngei cung. Jebule Mbah Maksum yo njaluk meneh. Dulu itu biasa. Padahal kayak apa kalau mereka ngaji taklim muta'alim. Nah, ana gurune kon ngadeg. Tapi nyatane piye-piye dhisik muridnya biasa kecil-kecil kan. Dia ono akwal, ono akwal. Kayak apa sahabat hormatnya sama Nabi, tapi kadang kecil-kecil. Nabi jarene ning tek kan, Nabi gua ngendikan kecuali penting. Tapi Nabi tidak ketemu Adi Anas nak takok. Cuma manuk mijek. Ma fa'alan lughair. Ya Umar, ma fa'alan lughair itu masyhur. Umar itu dulure Anas, jenenge Umar. Pas Nabi loro pas nangis mergo manuk iku mati, wae mati. Nganti wis gedhe angger Nabi ketemu cung manuk piye. Jadi Nabi ada akhwal. Ketika dawuh Nabi api-api wong sing ora ngomong ora penting, tapi Nabi itu sering ngendikan ora penting, Nabi cah cilik-cilik ya guyu. Cung manuk ana wong rono ya Rasulullah saya bagi pulang saniki pun dalu wis tenang kok tak tumakna anake unta. Bareng wae mulai kayak unta tuwek. Ya Rasulullah jenenge jare anake unta niki kok unta tuwek, masih tuwek ya anake unta. Masih tuwek ya. Tapi Nabi ora sengak, ora anakmu, ora terusane ra ono. Masih tuwek ya. Jadi Nabi itu ya rileks. Nabi itu rileks. Itu masyhur. Dulu Sayyidah Aisyah itu mangkel sekali kalau ada halah dolan. Halah itu dulure Khadijah. Itu suaranya persis Khadijah. Itu kalau sowan di Nabi, itu Nabi fa inna hatudzakiruni Khadijah. Saya itu ingat Khadijah. Terus dikasih makan buahnya. Pokoknya Nabi itu memberi hidangan halah itu luar biasa. Mereka mengenang Khadijah. Terus muji-muji Khadijah. Halah itu pengen Nabi. Walhasil Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan, kenapa kamu ingat ajusan syauha? Wong tua elek is mati. Waqat abdalak Allah khairan minha. Sudah digentisan kowe apik di bang aku. Perawan ayu jek urip. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mangkel karena ibunya dikomentari tua. Dikomentari apa? Tua. Dan itu enggak bisa dihentikan Aisyah karena Aisyah masih muda ketika itu masih umur 16. Wong Nabi wafat itu Aisyah umur 16 17. Kira-kira sekitar itu. Akhirnya Nabi untuk menghentikan cemuan Aisyah yang merisaukan Sayyidah Fatimah. Fatimah dia kepengen Aisyah mari ngelak-ngelak gue. Iya ya Rasulullah. Kandhani ini. Saya ayune ndekne iku perawan untuk duduk. Ibuku iku rondo untuk Joko. Ternyata Nabi solusinya ya hujan. Akhirnya Aisyah sadar. Sebenarnya aku gak keren. Aku itu perawan untuk duduk. Aisyah kan perawan untuk duduk. Khadijah rondo. Semenjak itu seraiso dinyanyi tua-tua iso raiso biar keren marem Sayyidah Fatimah so menghentikan. Nah ini akwal. Kalau melihat akwal itu orang depan Nabi itu nggak boleh guyon, nggak boleh omongan laho. Tapi ternyata ya ada juga perdebatan di depan siapa? Rasulullah. Jadi ada akwal, ada akwal. Ya ada akwal. Ya, nah, misalnya ngaji, misalnya Rugen ngaji ta'lim diterang. Nah, ambil guru nurut, nak guru neramong jangan iki om. Rugen nak akan batu di pulau terus sik ngorok. Ya tenang wae, ya aku rapi piye. Iku akwal. Napa?
Nah, jadi ini penting ya, karena sekarang itu banyak orang memahami Islam hanya lewat teks. Itu udah bisa. Teks itu tadi ya, teks itu fleksibel, kadang malah terbatas karena teks itu kadang. Misalnya begini contoh paling gampang. Nabi misalnya ngendikan tasoddaku walau bifir sanisaten. Kowe iku sedekah senajan to sikile wedhus, sampile wedhus. Terus kowe apa yang memaksakan sedekah tuku sikil wedhus? Tentu ya karena Nabi orang Arab biasanya mau makan mayuran nyebelah wedhus sehingga kon eling tonggo lewat sikil wedhus. Lah nek sampe sebelah pitik kok nganggo sikil wedhus piye? Wong sikil sebelah pitik tentu dadine sikil. Nah, ini kan tapi teksnya tetap walau firsana satin senajan to sampil apa? Ada lagi misalnya menyangkut zakat. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Rasulullah kalau zakat fitrah itu satu sok kurma atau satu sok susu kering. Sama ulama langsung diganti, maknanya kut, makanan pokok. Kalau kamu nuruti teks, berarti zakat fitrah harus pakai kurma, karena teksnya kurma. Gitu. Tapi kita kan tidak mungkin di Indonesia menemukan kurma. Wong larat pakani kurma untuk loro yakin. Malah lilu. Mulanya kalau sering dibantah tiang-tiang, tapi sunnah Rasul itu makan kurma. Iya, makan kurma tapi nak lilu ya rasa. Tapi ini sunnah Rasul. Saya tak omongi. Sunnah Rasul nak sholat yang Mekah Madinah orang yang Indonesia. Cangkeman. Lah ape persis mangane ape persis Nabi kurma. Lah nek persis Nabi ke urip ono urip nang Mekah. Nek sebenarnya Mekah ape tak omongi Nabi ku ning taun 675 kowe kok taun 2017. Wis ora pas taune wis. Misale wong ku kok kelar urip nang Mekah setane Nabi dhisik sugeng ku ning taun piro 571 ya. Sampai 610 entuk wahyu 600. Pokoknya abad piro? Abad 6 menangi abad 7 gitu. Nggih. Nah, Nabi jadi Nabi sekitar 610. Berarti wafatnya sekitar 623 ya. Nggih. Mustafa aja hitung-hitungan usaha. Enggak, keyakinannya orang banyak itu Nabi lahir berapa? 500. Enggak 370 aja angel temen. 570 ya misalnya. Kan 40 tahun jadi Nabi, berarti jadi Nabi tahun 610. Setelah jadi Nabi wafat kan 23 tahun. Gitu gitu. Lagi kan jadi Nabi di Mekah 13, di Madinah 10. Berarti kan jadi Nabi 23 tahun. Berarti benar. 633. Nah, iya misalnya nek urip nang Mekah tak omongi Nabi urip sugeng ning tahun itu. Tidak perlu ngotot seperti itu. Makanya ini jenengan sing syukur. Nah, di antara doa-doa itu kita butuh akwal. Meskipun kita punya akwal, ya kita butuh nopo. Ternyata akwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikan, karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo terbatas. Karena butuh muktadal hal. Begini tak contoh nang usul fikih. Buatan sekali-kali memproses sebenarnya. Zakaria Al-Ansari nak nyontohkan begini, bahwa ngendikan itu ora oleh dadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggot itu takut aku, Gus, wedhus itu wajib zakat tau ora? Terus tak jawab, alal ghanami zakatun, bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat, meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus, makanya kata Zakaria Al-Ansari, di antara teks yang tidak mengikat adalah lahirnya teks karena ada penanya. Kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun. Nabi jawab lil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, Nabi jawabnya itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dar, ya Abu Darin, ya Mu'ad misalnya, ya Masyur misalnya gitu. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngedikan ya Mu'ad ini uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Waktu ibadah itu fakul fi dubri kuliah sholat tidak ada perkata. Mu'at aku seneng kowe, mulane nak bar sholat aja lali ndonga ini apa Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus sekarang terus yang mendingan iku kanggo Mu'at diomongi Mu'at kene ora Mu'at nglakoni iku. Gedeng ta waras? Ndak sama aja gedeng ta waras.
Gendeng. Jadi teks yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas bahwa ya Mu'ad ini uhibbuka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya Mu'ad yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau caiku kabeh. Berhubung guru kita mau caiku kabeh, hadis yang Mu'ad itu ya sebenarnya Mu'ad di saya ini yang beruang ya. Mu'ad ngono ae soe. Paham tak maksud? Makanya ada akwal, ada. Nah, nuruti akwal yang disebut ya, Pak. Mu'ad. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sahih. Sudah ditaksir Albani, yang mereka lakukan tidak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu tidak tahu hadisnya, orang kok nggak ada. Alimemku sepiro kok nganti ngeklaim nggak ada hadis. Mulanya Said Zabidi ini cerita Ihya. Said Zabidi pernah didatangi. Ya Said Zabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang nggak ada, tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabidi, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini. Aku lal hadis hafidh, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang kamu nggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonan Said Zabidi itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang nggak ada sebetulnya, tapi ditulis. Ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Imam Said Zabidi, apa Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire. Biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah sanad sampai yang untuk Said Zabidi. Ya sampean ngakoni liwat aku ora, tapi aku ngakoni ngenteni sampean alim jelas iki. Nah sampean ngakoni ora usah liwat alim-aliman. Jadi Said Zabidi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid. Gara-gara iso nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Alhamdulillah Mbah Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Sing dibeto Mbah Munawir teng Jogja ini kapundhut Mbah Mahfud kapundhut ning Mekah, terus Muhammad dibawa Mbah Munawir teng Jogja. Terus dindono yang betengan, terus ngelahirno Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Ki Mahfud yang mulazim teng Mekah akhirnya zuriya hidup teng Indonesia. Jadi wonten sanad genetik ngene lewat betengan berarti lewat zuriya. Ada sanad keguruan yang lewat Basiber karena kadang murid itu luwih pirsa timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh. Paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya misalnya kok kula mati sakniki, tentu sing ngaji Jalalain kula malah Ruhin. Anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan. Tapi rong tau ngaji Jalalain, Ruhin sing wong liya kriting ngaji. Misalnya kula mati sakniki. Paham ya? Akhirnya Hasan ape sanate tok aku dadak liwat Ruhin. Hadasani kriting an Abi. Jadi hadasani kriting an Abi. Lho padahal Hasan anak kandung kula, tapi nak ngaji Jalalain tek Jogja kan hadasani kriting an Abi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil, tidak juga. Karena anak pas kecil abai kamu. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, jong masih ibu cek caci, leh. Paham? Paham itu? Lan wong ngaji kok merovokasi nih wong ana keluarga ana butuh kok keli. Sing keli pas iku Hasan iku umur piro? Jadi normal ya misalnya aku mati saiki, sing oleh buka tafsir Jalalain umpama alim lho, muga-muga alim. Iku ya ruhin piye sing untuk sanad mutasil, ngaji depan-depan. Kelas wis iso ngrungokno mbek ngantuk kan wong top. Enggak semua orang iso ngaji jalur mbek nopo. Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya nggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih, Mas Kumambang, Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham kalau maksud? Paham tenang kok orang.
Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah, iya gelem ra. Mungkin dari anak Nabi Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih kan nerangkan. Oh iya ngene cung zaman aku ngene. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi aja percaya akwal tok, percaya akwal. Dia percaya apa? Akwal. Karena akwal ini yang menentukan. Mulane sebenarnya Imam Nawawi sing aran Majmu'. Wong nak ndonga kesunatan madhep kiblat, tapi ora usah men madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah. Saiki slenden mungkuri ta madhep. Aku oleh kupoco aku oleh guyu. Jadi oleh dalil ringan. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah, par keselele ya slenden opo. Saya jawab Ka'bah, slenden niku mungkuri ta madhep. Tapi ora usah arani mungkuri ya slenden ngono wae. Mergo nek mbok arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah, niru Nabi. Oh, sarap. Kalau kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus kowe mending ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah. Koyo sing dilakoni Gus Bak gendeng. Ya pokoke ngono. Ora usah diterangno, wis pokoke ngono. Ya terus niki kula waca donga sinten dungane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar itu pas mulang. Ini sering kula waca. Kan yang malam nopo? Slawi sakniki malam nopo? Malam itu malam Slawi. Sampeyan boleh ganjil tok wadimu males. Dari Imam Syafi'i itu Lailatul Qadar 10 terakhir. Nggih napa? 10 terakhir iso ganjil. Cuma yang paling bisa diharapkan sing ganjil. Ya sing paling bisa diharapkan lagi itu libur. Jadi 10 terakhir ditasis ganjil. Terus ganjil sing nopo? Ini kitab ini buatan sami ini tapi kalau ini mau tentang Quran, tentang tawassul. Ini kalau terangan ini. Ini kita ihya ngeten. Ya jadi sampean jauh terprovokasi nah ono wong muni hadisnya ihya itu enggak bisa dipertanggungjawabkan. Cara Yunani saja sama orang yang kritik itu, apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu enggak hafal. Ya pas ya itu. Nggih, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampean amin teng ati mawon kula waca napa? Kula waca ilmiah mawon. Mau maca nggih sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayyakula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyika. Terus sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika wa ruhik. Jadi mintanya ini as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya. Wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika, wa ruhik, wa fitorati Musa, wa Injil Isa, wa Zaburi Dawud, wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bikulli wahyin awhaitahu, wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain. Wa bikulli wahyin awhaitahu, aw qada'in qadaitahu, aw sa'ilin a'taitahu, aw ghaniyin afqartahu, aw faqiran aghnaytahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang engkau kayakan dan demi orang kaya yang engkau fakirkan. Jadi gampangannya supaya wong gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Yang fakir ya duwe rojak. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Audolin haditahu was'aluka bismikal ladzi anzalta ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka bismikal ladzi basas tabi arzaqal ibad. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alal ardi fastaqarra. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alas samawati fastaqallat.
Was'aluka bismillahilladzi wada'tahu 'alal jibali farasat. Was'aluka bismikalladzi wada' istaqalla bi arsyuk. Wa as'aluka bismika tuhhiril ahadis somad. Niki sak terus dongane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku. Kula donga sedanten antar zukoni niki kalau kita sebagai imam digentina antar zukona Al-Qur'an wal ilma bih. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bih dan tahu tentang Quran. Ya, terus wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau waca Arab iki, wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Mana nek iso hafal Quran iku wis katek menyang. Paribasane nglilir iku wis iso. Dadi kamane kula keturun digugah Mustofa mulang Jalalain ya iso. Aja kok golek kamus ngalor gitu. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Saiki orang dadi darah dagingnya wis dadi go fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar juga syaratnya hafal Quran itu wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wasam'i wa basar. Terus watas ta'mila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Jadi ini nama mulai jazano jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap 3:30 kalau musim Ramadan. Kalau nak maca nggih ora tau tenanan. Perkarane nggih kula yakin Allah menyembadani. Pokoke tenanan ikhlase mawon mboten usah. Engko tenanan dungane dibeli yakin. Nak ora tenanan Allah ora nyembadani. Iki berarti nyifati Allah iku eleke ngomong, "Nak aku ora tenanan Allah ora nyembadani." Berarti Allah ora pati apian, ngenteni wong tenan. Ora usah ngono nang donga. Wis biasa wae Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat cek mboten nggih dengan tetep apian terus donga tawarai jadi sampai pangeran sing manja sing happy itu kok ribet ya Allah biasanya jenengan apian pas kula pas mboten pas biasanya nggih ya kula yakin apiane jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat setelah kiamat pun ya dadi ini wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari wa tastamila bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahim.